Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra dengar di rumah, juga pemirsa YouTube Suara Ngawi. Kembali hadir di Ngawi Inspirasi bersama saya spesial ini di live YouTube karena kita ada yang spesial hari ini. Sekaligus kita sambut Hari Ibu tahun 2023. Masih bersama saya Renata Surya, tapi nanti saya tidak sendirian mitra dengar. Dan sebelumnya saya ada ini dulu ya, sebuah persembahan ini spesial di Hari Ibu. Ibu adalah sosok inspirasi bagi anak-anaknya. Tawanya membawa kebahagiaan, kelembutan hatinya membawa kedamaian di seisi rumah. Tak seorang pun rela ibu sakit, tak seorang pun rela ibu bersedih. Ibu di masa kini hadir dengan beragam profesi, rela bekerja, membantu suami untuk masa depan putra-putrinya. Dilematis kadang menjadi seorang ibu yang bekerja, namun tetap harus membagi perhatiannya untuk anak-anak, serta untuk tugas-tugas rumah yang lainnya. Namun sosok ibu tak pernah kenal waktu, tak kenal lelah, bahkan ikhlas melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Apresiasi istimewa untuk seorang ibu, adanya hari spesial di setiap tanggal 22 Desember. Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan yang menjadi ibu, juga calon ibu Indonesia bagian manapun. Tentunya support sistem terbaik selama ini. Beliau itu selalu memberikan motivasi terbaik selama ini kepada saya, dan tentunya pesan saya untuk ibu saya, semoga bisa selalu sehat dan melihat saya sukses sampai saya sukses nanti. Yang paling berkesan itu setiap ingin berangkat sekolah itu selalu dikuncilin sama ibu. Ibu menurut saya adalah sosok yang membuat saya tenang, terinspirasi, dan membuat langkah ke depannya itu lebih tenang. Anak harus berbakti sama ibu. Misalkan ada kesalahan apapun yang dijalankan anak itu kan harus minta maaf kepada ibu, harus sungkem di depan ibu. Kalau bisa, kalau mau itu membasuh kaki ibu. Itu kalau mau. Sosok seorang ibu adalah yang paling luar biasa menurut saya di dunia ini, karena ibu dapat merawat anaknya yang cukup banyak, sedangkan anaknya kadang ada yang tidak sanggup merawat seorang ibu. Selamat Hari Ibu Bunda. Selamat Hari Ibu untuk Mama. Semoga apa yang diinginkan dapat tercapai. Itu tadi sedikit video mengenai ucapan-ucapan Hari Ibu dan juga sepatah dua patah kata untuk ibu. Ungkapan rasa kasih sayang kepada ibu di spesial Hari Ibu ini. Nah, mitra dengar juga pemirsa YouTube Suara Ngawi. Saya tidak sendiri, hari ini kita sangat-sangat spesial hari ini. Kita bersama dengan beliau, kita perkenalkan dulu. Beliau adalah seorang ibu, juga seorang istri dari Bupati Ngawi, Ibu Ana Mursyida Uni Anwar. Dan di samping beliau hadir juga seorang ibu, tapi juga sebagai istri dari Wakil Bupati Ngawi, Ibu Inneke Dwi Rianto Jatmiko. Selamat datang Ibu berdua. Sehat-sehat Ibu Ana, Ibu Anto? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang ya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, di kesempatan spesial Hari Ibu ini, mitra dengar juga pemirsa suara YouTube Suara Ngawi. Nah, kita akan bertanya dulu mengenai makna nih. Nah, ini kepada Ibu Ana, makna seorang ibu bagi Ibu Ana itu seperti apa ini, Bu? Terlebih dalam tumbuh kembang anak dari mulai 0 sampai dewasa. Ya. Monggo diceritakan. Ya, jadi seorang ibu itu adalah segalanya, kalau menurut saya ya. Mungkin kalau nggak ada ibu,
kita tuh semangatnya kurang. Ya, ini ibu buat saya ya, Iya. ibu buat saya. Jadi ibu adalah segalanya. Kalau kita perlu apa-apa pasti panggil ibu dulu. Ya, jadi kalau ayah atau bapak mungkin belakangan ya, tapi pasti kalau perlu apa, perlu ini itu, mulai dari yang mungkin hal kecil sampai yang paling penting. Biasanya kita panggil ibu dulu. Nah, ini seperti contoh begini ya, Mbak Ana. Baru mau berangkat ke sekolah gitu. Nah. Kos kakiku di mana nih, Bu? Hanya sebelah gitu ya. Terus ini, Bu, pensilku di mana nih? Nggak ada semua. Tuh kan ibu pasti pusing ya pagi-pagi. Iya. Pernahkah Bu Ana tuh mengalami suatu pagi yang kayak hektik banget gitu ya? Hektik banget. Wah, ini udah disiapin makanan udah. Tapi ada aja yang hilang tuh. Pengalamannya gimana tuh sebagai seorang ibu ini? Sering, Mbak. Jadi kebetulan saya sama anak beda rumah. Saya di sini, anak-anak di luar kota. Ada satu barang yang waktu itu mau dibawa ke sekolah, nggak tahu letaknya di mana. Iya. Dari Surabaya, bisa-bisanya telepon Bunda. Dasiku di mana gitu. Berarti ini ibu termasuk paranormal ya, atau bisa jadi seperti itu. Kira-kira begitu. Terus, loh, sebentar, Bunda ini di Ngawi. Bunda ini nggak nyuci bajumu. Loh, sementara yang pakai siapa, yang nyuci siapa, terus tanyanya ke siapa? Masya Allah. Aduh, keren banget ya. Jadi itu peran ibu Iya, yang ya, pagi-pagi hektik. Memang ini sih, lalu ya saya mencoba mencari juga. Maksudnya mencari dalam artian biasanya anak-anak ini taruh di mana. Iya. Jadi saya sampai hafal kakak gimana kebiasaannya, adik gimana. Setelah itu saya jawab aja, kamu nggak naruh di sini tah. Kadang tuh sampai levelnya itu inget di dalam lemari Iya. yang baris kedua misalkan kayak gitu. Seingat Terus iya, tapi itu sebenarnya ini hanya ingatan samar-samar gitu. Dicari ternyata untungnya itu bener. Kalau salah saya mikir lagi kayaknya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Ibu Ana Mursyida. Jadi memang itu tadi ya Bu, Ibu itu yang paling tahu pokoknya seisi rumah, paling tahu dimanapun Ya, kenyataannya perso bahasa lainnya tahu. paranormal lah ya. Betul sekali. Jadi. Sekarang kepada Bu Anto Meneka, bagaimana ini makna seorang ibu? Tadi sudah sedikit sepil ya, nanti bisa terenyuh Ibu Anto. Monggo. Kalau makna seorang ibu sama yang seperti Ibu Bupati ngendikan tadi, yaitu ibu harus tahu segalanya. Mungkin kalau saya tidak hanya melayani anak-anak, tapi suami itu sama juga. Bapak itu kalau tanya barang tuh pasti ke saya. Jadi saya nggak simpan, tapi saya harus tahu ini letaknya di mana itu. Paranormal ya. Paranormal betul. Dan kalau pagi mungkin kalau Bu Oni berjauhan dengan putranya, kalau saya kan satu rumah, anak saya itu kebetulan kembar juga dan masih kecil-kecil kelas 4 SD, jadi ya kalau pagi ya sibuknya luar biasa. Pokoknya kalau mereka belum berangkat ke sekolah itu masih umek gitu sama anak-anak. Kalau dia udah berangkat baru saya bisa rodok leren gitu. Jadi kayak sedikit gitu Nggih. begitu. Iya, sama. Oke. Itu Pokoknya ya, ibu Bu, ya. tuh luar biasa lah menurut saya. Jadi seorang ibu tuh luar biasa. Banget. Luar biasa banget. Atau biasa di luar. Oke. Juga bisa diceritakan mungkin momen-momen yang menyenangkan. Kalau itu tadi termasuk menyenangkan atau yang sedikit sedih nih Bu? Ini sedikit Apa ya, bingung Bu, ya. ya? Gimana ya? Kalau ibu tuh kayaknya nggak ada sedihnya ya. Ada sedihnya. Capek iya, Oh, tapi iya. karena kalau lihat anak-anak tuh ya terus semangatnya timbul lagi. Walaupun dalam hati gini kok, tapi tetap gemes. aja semangat. Betul. Nggih. Karena ya memang itu yang bisa kita lakukan dan Iya. tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Iya, Gitu betul aja. sekali. Nah, dan menjadi seorang ibu itu memang hal yang istimewa, ya. Hal istimewa dan adalah pendidikan dasar juga di awal atau madrasah utama yang pertama itu di rumah. Dan juga pola asuh nih, ini penasaran. Beliau kan sebagai istri, sebagai ibu, istri dari pejabat. Nah, itu mungkin adakah
pola asuh gitu yang berbeda daripada kita begitu ibu-ibu yang di rumah ini. Nah itu mungkin ada pola asuh yang diterapkan ini, tips gitu ya, biar nanti anak tuh bisa jadi pendengar yang baik, manut semacam itu. Monggo Bu Ana dulu. Pola asuh mungkin hampir sama ya Mbak. Ya jadi setiap ibu ya pasti selalu ada untuk anak-anaknya. Dan mungkin pola asuh itu akan berbeda di setiap umur, setiap usia anak. Kalau dulu waktu anak-anak masih kecil, masih sama saya, bareng-bareng kita, ya sebisa mungkin saya hadir meskipun tetap ada kegiatan yang lain. Sebisa mungkin saya hadir untuk sebenarnya bukan receh sih ya, memberikan makanan, menyuapi sampai dia benar-benar habis. Di balita itu kan sangat-sangat pengorbanan waktu kalau ngasih makanan, tapi insya Allah waktu itu tetap saya lakukan, apalagi sebelum kegiatan saya upayakan untuk bisa ada bonding dengan mereka. Dan waktu mulai sekolah saya juga berusaha untuk bisa ngantar sekolah. Sampai saat ini pun kalau saya weekend ke Surabaya berbagi waktu dengan anak-anak, saya balik ke sini Senin, saya pasti juga antar sekolah dulu baru kembali. Dan waktu itu yang mungkin menjadi ikatan untuk hubungan ibu dan anak agar tetap tetap terjalin, kemudian mereka juga merasa nyaman, ternyata orang tuaku tuh selalu ada, dan kita meskipun berjauhan tetap selalu komunikasi. Sebenarnya cuma nanyakan, kamu udah maem apa belum, kayak gitu, kamu tadi ujian bisa ngerjain nggak, kayak gitu-gitu aja Mbak. Sebenarnya mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain, dan insya Allah tetap berusaha untuk memberikan waktu-waktu yang mungkin ini juga sangat diupayakan ya. Tapi dalam ketemu itu kita bisa sangat-sangat efektif untuk bisa menjadi keluarga yang seutuhnya. Gitu. Oke, tepuk tangan boleh buat Bu Ana. Masya Allah, ternyata beliau selain menjadi seorang istri pejabat, tapi juga ibu yang baik. Bahkan selalu menyempatkan sedikit waktu pun gitu ya untuk perhatian ya Bu ya. Ini kalau Renata ini ya teringat zaman berarti kalau sama pacar tuh juga harus perhatian begitu ya Bu ya. Jadi mirip sama dengan pacar kita. Kita harus perhatian. Udah makan belum? Iya. Udah ini belum mirip, gitu ya, tapi Bu, dulu saya pacarannya jauh, Mbak. Terus Jadi- dulu kan belum kayak sekarang ya. Iya, ada WhatsApp. ada Nah, apa gitu ya. jadi kayaknya nggak sedetail itu deh. Jadi nggak ada yang udah makan belum? Di ini dong foto kayak apa sekarang di mana gitu ya. Waduh, itu benar-benar Tapi nggak gitu banget nggak gitu sih. banget juga. Dulu belum ada ya Bu ya. Iya. Oke, untuk Bu Anto mungkin nih monggo momen-momennya. Iya. Kalau momen tuh mungkin saya karena ibu rumah tangga ya Mbak. Iya. Jadi ini kebetulan anak saya yang besar nggak di sini, kuliah di Jogja. Oke. Jadi di rumah cuma sama si kembar ini. Kalau di Jogja, anak di Jogja paling video call gitu, tanya ya sama kayak bunda udah makan apa belum. Tanyanya receh ya. Iya, tanya. Kadang malah dia yang nunjukin ini loh Bu, menuku Masakan. hari ini gitu. Kalau sama anak yang besar. Iya, iya. Tapi kalau sama si kembar memang dari dulu saya sendiri yang pegang gitu. Paling cuma dibantu mbaknya yang rewang gitu satu, tapi saya sendiri yang handle sampai sekarang. Jadi ya deket, lebih mungkin kalau satu rumah itu gimana ya, tiap hari kan ketemu nggih. Jadi kalau pas ada kegiatan, kalau saya kan nggak seperti bunda, kalau bunda kan praktek sampai malam. Kalau saya paling kegiatan jam 12, 1 udah sampai rumah. Iya. Jadi Apa itu momennya tuh lebih banyak untuk anak-anak kalau saya. Gitu. Oke, jadi untuk Bu Anto dan Bu Oni itu ya selalu menyempatkan, itu tipsnya, menyempatkan atau perhatian sekecil apapun gitu ya di sela-sela Iya, kegiatan. Tapi memang banyak sekali ya Bun, sekarang tuh banyak yang bekerja, ibu-ibu bekerja, terus mungkin juga membagi waktu nih untuk
di luar, untuk di rumah. Anak-anak kan ada sama juga ada tugas-tugas yang masih setrika segala macam. Nah, ini fenomena ibu yang bekerja di luar ini menurut Bunda seperti apa? Apakah itu menunjukkan wanita semakin maju atau bagaimana, monggo? Terkait dengan wanita bekerja, sebenarnya ada alasannya kenapa mereka bekerja. Pasti setiap orang memutuskan melakukan sesuatu hal itu pasti didasari suatu alasan yang sangat berarti buat mereka. Nah, ketika kita sebagai perempuan sudah memutuskan untuk bekerja, tentunya yang utama kita itu adalah istri dan ibu. Nah, untuk bekerja ini tidak bisa menjadi yang utama, terutama mungkin kalau kita memang masih masih utuh keluarganya. Tapi kalau memang ibu itu menjadi tulang punggung keluarga itu beda lagi, ya. Tetapi kita yang masih menjadi keluarga utuh, yang sebenarnya perempuan ini bukan sebagai tulang punggung keluarga, tetap harus mengutamakan tugas sebagai istri dan ibu. Dan itu tadi, sebagai seorang ibu, ya kita harus tahu perkembangan dari anak-anak kita. Mulai dari nol, dari tumbuh kembang balita, sampai anak ini sekolah, di sekolah seperti apa, kemudian nanti tumbuh remaja, dewasa, itu kita memang harus paham. Karena apa, kalau kita nggak ngerti, ya anak-anak itu akan mau ngomong sama kita itu sungkan. Ya, jadi kalau ada masalah atau mungkin ganjelan lah istilahnya, kondisi yang nggak nyaman, mungkin di luar ada permasalahan apa, dia mau cerita ke kita kan berat rasanya. Itu gimana ya, kok nggak enak ya ngomong gitu, pasti gitu. Tapi kalau kita meskipun sebagai wanita berkarir, bekerja, tapi kita tetap bisa membentuk bonding dengan anak, ya insya Allah anak-anak kita akan terus bisa komunikasi dengan kita. Dan itu penting banget sih. Dan sekarang kan memang mulai dari kecil kita tetap harus memperhatikan apakah anak-anak kita ini cukup gizi apa enggak. Karena ternyata enggak cuma di masa kecil, tapi efeknya nanti sampai dewasa dan di remaja maupun dewasa, apakah mereka settle dengan kondisi emosi dan psikisnya itu seperti apa. Nah, itu juga harus tetap kita jaga, Mbak. Oke. Ya. Wow. Berarti wanita bekerja menurut Bu Ana ini boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi tetap tidak melupakan perannya nggih sebagai ibu. Kalau menurut Ibu Anto, monggo. Menurut saya sama dengan Bu Oni ya, wanita bekerja. Kalau untuk era sekarang itu mungkin gimana ya, pilihan juga gitu nih. Kalau misalnya dia tidak harus bekerja pun, itu misal seperti saya ini tidak harus bekerja, di rumah aja, itu juga ya memang tetap harus di rumah aja. Tapi tetap yang pertama itu keluarga diutamakan. Jadi kebersamaan kita dengan anak, dengan suami itu tetap jangan dihilangkan. Entah itu seberapapun waktu yang kita ada, itu harus dimanfaatkan buat keluarga. Oke, betul sekali. Nah, mitra dengar juga pemirsa YouTube Suara Ngawi, ini penasaran juga sih pertanyaan yang satu ini ya, Renata. Kalau Renata sendiri nih sebagai apa ya, juga bukan tokoh seperti beliau. Ini kalau saya dengan putra saya gemes, cubit, apalah, marah, wah. Pernah nggak sih kira-kira Bu Ana itu teriak-teriak, marah-marah, kemudian apa Bu Anto itu yang beliau atau Bu Ineke yang kalem itu pernah marah-marah, sampai gemes, pernah deh sih? Kita mau tanya dulu pengalaman beliau, monggo Bu Ana. Ya pernah banget ya Mbak. Saya kira masa nggak pernah ya? Kok bohong banget ya nanti bohong saya. Banget ya. Gemes, iya pasti. Nyubit,
dulu. Setelah itu saya insaf. Nyubit pernah, cuman ya nggak yang nyubit ini ya KDRT ya. Betul, gemes aja. Gemes aja, ih gitu, iya pernah. Tapi setelah ngomel-ngomel iya, mungkin menurut saya malah saya memaksakan keinginan saya untuk ke anak saya waktu kecil, iya sih, gitu, pasti gitu. Dan saya rasa ibu-ibu juga pernah seperti itu. Tetapi saat saya ketemu teman-teman, kebetulan teman-teman dari psikiatri, dari kejiwaan, nah mereka memberikan masukan sama saya. Kebetulan saya waktu itu cerita sih, kok ini ya, anak-anak itu masih ini ya, masih itu ya, kayak gitu. Terus nggak sengaja aja, itu cuman curcol sedikit-sedikit ya. Terus ternyata hal-hal yang menurut kita remeh, seperti kita menuntut anak-anak untuk melakukan hal yang keinginan kita, sebenarnya itu keinginan kita, bukan keinginan mereka, itu bisa menstimulasi, jadi anak itu jadi akhirnya minder, jadi akhirnya dia kurang bagus secara prestasi atau hobinya atau mungkin sosialnya, seperti itu. Nah waktu itu terus saya langsung mau nggak mau ini harus minta maaf ini. Bener, langsung saya lakukan dan ya sudah, tobat wes, nggak jiwit lagi, saya nggak jiwit lagi. Terus kalau ada apa-apa lebih saya bicarakan. Nah itu memang sebagai orang tua memang tetap harus introspeksi. Tapi hal-hal seperti itu sampai sekarang pun gemes iya. Tapi mungkin kadarnya yang kalau harus inget nih, karena ahli kejiwaan ini sudah ngasih tahu saya, jadi saya harus inget nih. Jadi harus inget terus, meskipun kalau ngomel ya mesti lah Mbak, mosok nggak ngomel ya. Berarti istri pejabat pun pernah ngomel ya, tetap ya Bu ya. Tapi jangan direkam ya ngomelnya. Bahaya ini. Bahaya. Oke, tapi yang jelas memang emosional ibu tuh up and down, begitu ya. Kadang stres, kadang bahagia, ya begitulah. Nanti kalau waktunya bulanan ya, waduh, jangan deketin ibu ya. Itu macan betina yang lagi bangun itu. Kalau sosok Bu Ineke monggo, beliau yang kalem begitu. Bagaimana? Sama aja Mbak, kalau ibu ngomel tuh gawan bayi. Iya kan? Gawan bayi sama. Tapi saya ada pengalaman ini, anak saya yang besar yang kuliah di Jogja itu dulu masih serumah itu kan, ibu kan mesti gitu. Dia kadang ya gemes, ibu nih kok ngomel-ngomel. Tapi setelah dia sekarang kos, itu rindu loh Mbak. Iya, rindu diomelin. Ibu kok tumben ya nggak ngomel-ngomel, lo malah gitu. Itu sama yang gede. Tapi kalau sama yang kembar ini Mbak, karena juga yang satunya cowok, satunya cewek, jadi kan sering berantem itu kan kadang. Jadi kalau mereka sedang berantem ya biasa, volume ibu tuh selalu meninggi. Tapi saya nggak pernah terus yang gimana pun nyubit apa gimana, karena kalau kembar itu ternyata punya keistimewaan Mbak. Jadi kalau yang satu saya cubit misal, itu yang satu mesti ikut nangis. Oh begitu. Iya. Jadi saya upayakan, saya nggak akan nyenggol yang emosionalnya terlalu tinggi. Saya soalnya pernah sekali gitu, karena saya mungkin agak capek ya. Saya cubit gitu, yang nggak tak cubit itu ikut nangis. Jadi kayaknya dia marah. Kembaranku tuh jombok ngono nih loh Bu gitu. Jadi mulai saat itu, jadi saya sendiri pun, berarti kalau ya wis nggak usah nada-nada terlalu tinggi, nggak usah gimana-gimana, betulnya di secara halus gitu aja supaya yang satunya tidak ikut bersedih hati gitu aja. Itu pengalaman saya. Dan kembar kan memang masih memang tumbuh kembang. Iya, masih betul. Usia ya kan masih kelas 4 SD ya. Masih kelas 4. Iya, gitu. Jadi mulai agak ngerim-ngerim sekarang. Jadi anak saya yang pertama sama yang kembar nih beda. Cara treatmentnya itu ternyata beda. Itu pengalaman saya, Mbak. Waduh, tepuk tangan dong kepada bunda-bunda kita hari ini. Ternyata ya di sesi pertama terungkap gitu. Bagaimana beliau sebagai ibu juga seorang istri pejabat. Ternyata memang tetap sama ya untuk ibu dimanapun begitu. Sama, tidak ada yang berbeda. Masih doyan nasi semua. Masih makan nasi itu berarti sama Mbak.
Ini kita ada persembahan ini Bu. Iya. Nah, kita mau break dulu di sesi pertama. Ada home band. Ini home band kita. Karena nenek. Betul, beliau adalah itu penyiar multi talent Mega. Nah, itu Mas Kevin dan Aurel. Ini dia, kita sambut. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja.
Iya, kita mau tanya dulu deh, kenalan dulu ya Bunda ya. Iya. Dan Bu Ineke kenalan dulu nih sama penyanyinya. Tadi sempat bisik-bisik Bunda, oh suaranya bagus. Kelas berapa? Oh masih SMP. Wow, begitu, tepuk tangan dong buat adik Aurel ya namanya ya. Oke, Aurel siapa sayang? Aurelia Kansa. Aurelia Kansa kelas? Iya, kelas 7. Sebentar, Oh, satu. anakku yang Kelas kecil. satu. Iya, kelas 1 Kelas SMP. satu. Oh, oke. Wow, oke. Dan sebelahnya ada siapa? Tadi aku udah sepi loh, Kevin Mabe. Saya Kevin Mabe. Iya, itu penyiar radio kita Bu yang multi talent juga. Tepuk tangan dong. Waduh, keren-keren. Bunda mungkin mau ada acara boleh Mas Kevin? Oh, Di baik. Atau Bu Ineke? Iya, Monggo. siap. Langsung di list ya nanti ya. Oke, lagu Bunda. Ya, jadi lagu Bunda mungkin di banyak orang atau bahkan seluruh ibu gitu ya, atau anak-anak ya di seluruh Indonesia itu membawa kesan tersendiri gitu ya. Nah, kesannya tuh seperti lagu itu betul-betul ini ya Bunda, apa namanya, dari awal diceritakan oleh Teh Meli Go Slow bahwa kita itu sudah disayang-sayang Bunda dari awal. Melihat dari album bayi difoto, usia apa difoto, itu kan artinya tanda sayang begitu ya. Dan biasanya itu tidak jarang juga yang menangis mendengarkan lagu Bunda tersebut. Iya. Dan oh ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan di sesi yang kedua ya, ini tanya dulu deh Renata. Bunda pernah gak sih ada lagu yang sampai sekarang tuh melekat banget mengingatkan pada sosok ibunya Bunda? Nah, monggo. Kalau lagu, sebenarnya kalau saya apa ya? Kalau lagu itu bukan sesuatu yang ada momen spesial, iya. tapi memang lagu Bunda ini tadi memang setiap kali dinyanyikan itu ya pasti saya sebenarnya pengen mewek Mbak. Tapi makanya tadi saya ajak ngobrol Mbak, itu adiknya kelas berapa gitu. Dia tidak jadi jatuh ya. Betul. Sebenarnya gitu, karena lagu Bunda ini dalam banget menurut saya, dan memang apa, dengan lagu ini saya juga ingat dengan bunda saya, dengan ibu saya yang alhamdulillah saat ini juga beliaunya masih ada, usianya sudah 70, kalau kelahiran 50, 73 ya. 73. Sebentar saya tak cek kalkulator dulu Bunda, saya tuh tahu. 73. Iya, usianya sudah 73. Dan saya kalau ngobrol sama Bu Anto, mesti Bu Anto gini, Bun, diawet-awet kui Bun, diawet-awet. Iya, makanya saya juga kalau dengar lagu Bunda ya mesti inilah gimana gitu, bergetar begitu di hati ya. Tapi pasti. memang ya berusaha gimana ya, enggak beneran mewek. Ini Iya. sudah berkaca-kaca Mbak, tanggung jawab loh. Ini tanggung jawab saya mungkin sebatas nanti di kamera kan jadi ini sedikit ini sedikit luber gitu. luber. Oke. Kalau Ya. Ibu Ineke sendiri nih, mendengar lagu-lagu tentang Bunda, tentang Ibu, dan seperti apa nih dalam benak penjenengan ini Bu Anto? Kalau saya, lagu Bunda ini kan baru-baru aja ini Mbak. Tapi dulu semasa saya TK di zaman saya itu lagunya Kasih Ibu. Oh iya, benar-benar. ada Ibu. Kasih Ibu tuh semenjak saya dari TK ini sampai saya umur segini ya Mbak. Segini. Itu masih diajarkan Segini tuh. aja, Bu. Iya, itu lagunya pendek Oke. tapi dalam dalam. banget. Itu kalau menurut saya. Kasih Ibu kepada Beta itu. Iya. Itu kalau menurut saya itu lagu legend ya Bun. Iya. Dari masih TK sampai sekarang itu mulai ditanamkan ke anak-anak bahwa iki loh sosok seorang ibu itu seperti itu. Tapi saya beda dengan Bunda ini karena saya sudah yatim piatu, dan yatim piatu itu dipelihara negara loh sebetulnya. Udah itu sama Pak Anto. Iya. Jadi saya selalu pesan ke Bunda, seneng ya Bun masih kagungan ibu, diawet-awet kayak itu gitu. alasannya Saya tadi pesankan, ya, Bu, iya kan betul. seperti itu. Oke, baik. Nah, ini memang tadi sedikit ternyata juga bertanya ya tentang wanita bekerja.
di sisi bekerja, kemudian padatnya mengurus anak, atau yang tidak bekerja pun kan di rumah tangga itu banyak Oh, sekali. malah nggak cukup Betul, waktunya, betul. Mbak. Enggak sih, pagi harus ngepel, padahal habis marah-marah itu, habis Nah, emosionalnya. Loh, itu justru rumahnya tambah bersih kalau habis emosional. Gini langsung, waduh gitu, langsung ngepelnya bersih gitu ya. Iya. Nah itu juga sebagai seorang istri pejabat. Nah ini mungkin caranya membagi waktu seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat luas seperti apa sih istri pejabat itu dalam membagi waktu di luar dan di dalam. Monggo. Bunda. Gimana ya, Bu? Waktunya dicacah-cacah. Dicacah. Ya, bismillah, insya Allah kita kalau memang sudah meniatkan dengan apa ya, dengan karena ini juga istilahnya selain amanah juga memang sudah kita putuskan dari awal bahwa Bapak menjadi kepala daerah, kemudian saya tetap memutuskan untuk praktek dan juga anak-anak kemudian melanjutkan sekolahnya di luar kota, sehingga ya bismillah harus benar-benar diniatin, Mbak, memang ya kita harus bisa bagi waktu bagaimana jadwal semuanya ini bisa terkendali. Dan karena anak-anak nggak sama saya, sebenarnya saya agak gabut, Mbak, jujur aja. Jadi ketika kalau memang jadwal prakteknya Senin sampai Jumat ada. Tapi di sela-sela itu misal ada kegiatan Bapak, otomatis itu yang utama, mendampingi tugas Bapak. Nah, akhirnya ya kalau nanti kegiatan sampun, praktek sampun longgar, saya malah bingung, Mbak, sebenarnya. Jadi malah cari-cari itu tadi lah, anak-anak mau ditelepon masih sekolah. Kadang sekolahnya sampai sore. Nah, di waktu yang mungkin kalau saya pas benar-benar bisa ketemu anak-anak, ya benar-benar itu yang saya manfaatkan. Gimana caranya saya nggak ngerti, bismillah, la haula wala quwata illa billah, itu aja kalau doa saya. Jadi Amin, amin. bisa merantasi semua, dan kita memang prioritas harus tepat. Jadi memprioritaskan kegiatan apa yang mau kita dahulukan, dan setiap hari akan terus seperti itu, dan berusaha agar kita juga terus sehat, biar semuanya tadi juga bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Iya. Nah, dan untuk Ibu Indaka sekarang, monggo, bagaimana cara tipsnya? Tipsnya, kalau saya karena bukan wanita bekerja seperti Bunda ya, mungkin hanya kegiatan-kegiatan organisasi saja, dan itu tidak sampai malam, biasanya cuma sampai jam berapa ya, jam 2 lah paling, Jam 2, kalau pas pembinaan gitu ya. Jadi masih ada banyak waktu sisa buat anak-anak, yang itu bisa saya manfaatkan, entah itu belajar, terus tanya PR, menata jadwalnya mereka, itu Mbak. Cuman kalau saya harus dinas keluar kota, misalnya mewakili Bunda ke Surabaya, itu berangkatnya besok, hari ini saya sudah bilang anak-anak, besok ibu mau ke Surabaya. Terus pertanyaan mereka, ibunya tuh belum berangkat sudah ditanya, pulangnya besok jam berapa, Sama, Bu? ya. Gitu. Jadi harus memberikan pengertian juga, Mbak. Jadi sedikit-sedikit lah biar anak-anak itu paham kegiatan ibunya juga. Kalau saya itu. Oh, jadi ada pengertian, sama-sama mengerti. Iya, gitu. Baik. Oke, Bu, sekarang ya kita di studio ini banyak penonton nih, dari ibu-ibu, dari ibu-ibu dinas, dari ibu-ibu yang hadir nih UMKM gitu, kria, dari macam-macam. Dan salah satu ada yang berprofesi. Salah satu tuh berprofesi sebagai ibu ya, ini sebagai juru parkir, Ibu. Nah, ini kita akan wawancara dengan beliau gitu ya. Bagaimana struggle-nya beliau seorang ibu dan rela berpanas-panasan gitu. Saya jadi ternyuh deh ikut. Oke, langsung saja kita ke Ibu Indri Habsari. Selamat siang Ibu Indri. Selamat siang, Stoyo. Boleh disapa Bunda. Iya. Halo Bunda. Bunda Oni.
Sugeng siang Ibu. Oke, kabar Bu Hamsari hari ini baik? Panggilannya Ibu siapa ya? Ibu Indri aja? Oke, baik Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Nah, yang saya dengar penjenengan adalah berprofesi sebagai juru parkir. sama pijet ulur. Oh, begitu. Habis ini dipanggil Mbak. Saja. Nomor teleponnya. Oke. Enggak. Oh, begitu. Nah, Ibu adalah seorang ibu. Punya putra berapa kalau boleh tahu Ibu? Dua. Dengan Anak pertama disabilitas kelas Oke. 2 SMP di SLB Negeri 1 Ngawi. Yang Yang kedua kelas 1 SD. Oke. Nah, di antara kegiatan penjenengan yang padat ya, apalagi juru parkir kan kayak nggak bisa ditinggal Ibu ya? Dari pagi. Oh, dari pagi. Nah, semacam itu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu meninggalkan putra-putri Anda untuk bekerja, untuk berjuang, memberi pemahamannya seperti apa? Untuk yang kelas SMP, kelas 2 SMP itu paling saya jemput, saya antar gitu. Untuk yang kelas 1 dulu waktu masih balita ikut parkir sampai kalau malam itu tidur di atas jok motor di depan kantor perpustakaan. Biasa saya parkir. Parkirnya di depan kantor perpustakaan. Oke. Oh, baiklah. Nah, dan Ibu di momen Hari Ibu ini ya, jenengan Renata ucapkan dulu selamat Hari Ibu untuk Anda, nggih. Semoga juga semakin lancar rezekinya. Nah, dan pencapaian apa Ibu yang sudah Anda rasakan nih dari profesi Anda? Ini apa yang momen yang paling menyenangkan gitu yang sudah pernah dicapai ini dari perjuangan Anda sampai meninggalkan putra putri, sampai diajak ya bahkan tadi Mama. Selalu berucap syukur sama Tuhan, apalagi momen Hari Ibu dekat sama hari Natal itu. Saya Katolik Bu, ya itu selalu berucap syukur sama Tuhan. Saya bisa melewati semuanya tiap hari. Oke, iya Ibu. Aduh, ini jadi sedikit ini ya Bunda ya. Mungkin ada yang memang bawa bawang goreng di sini ya, jadinya Renata nggak pedas ini di sini. Mentah ya. Bawang mentah ya. Jadi, aduh ya Allah. Kalau bawang goreng enak, Mbak. Enak Bu, iya Bunda, betul Bunda. Aduh, ya apa sih yang naruh bawang di sini? Pasti ada tim kasih bawang di sini deh ini. Aduh, Renata jadi. Bu Indri, ini tapi tadi capaian yang Renata tanyakan itu karena Renata tuh pernah melihat, beliau pernah viral itu bisa sampai beli rumah ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangannya buat Bu Indri, keren ya Bu ya. Yang waktu itu viralnya bahkan membayarnya pakai uang hasil parkir kalau tidak salah. Iya, itu tabungan dari saya belum nikah. Oh begitu, saya sampai merinding. Jadi dari awal muda sebelum nikah memang sudah belajar nabung. Saya kelas 3 SD sudah belajar jualan. Jual es lilin dulu. Jual es lilin. Adik kelas 2, saya kelas 3. Oh, di sekolah atau keliling itu, Bu? Di sekolah. Di sekolah. Iya. Ya Allah, Ibu. Bunda Oni Luar sendiri. biasa. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bu Indri, monggo. Ibu, selama ini Ibu kan sudah bekerja keras sebagai seorang ibu, kemudian juga mencari nafkah, sampai akhirnya Ibu bisa beli rumah. Ini Ibu kulaan semangatnya itu bagaimana, Bu? Saya penasaran semangatnya Itu Ibu, mujizat benar-benar dari luar Tuhan, biasa loh. Bunda. Mujizat dari Tuhan. Saya itu percaya Tuhan itu maha segalanya. Saya juga nggak menyangka itu kayak mujizat dari Tuhan gitu. Saya pokoknya untuk ibu-ibu semua itu jangan pernah sekali-sekali utang itu. Itu pedoman saya. Kalau belum punya uang ya dia di maem seadanya mawon gitu. Begitu.
Benar-benar keren ini, Ibu. Keren. Bu Ineka ada mungkin menambahkan Nun Sewu? Enggak ada, Tidak nanti ada. minta nomor HP-nya aja Oh, ya. nggih, Bu. Bu. Dalam kantos mengke ditimbali kagem pijet lulur. Pijet ya, Bu, ya. Biasanya ini Bunda Afni yang sering sering Iya, iya. Oh iya Bunda, ini kita juga kehadiran Bunda Afni, Bunda Indri itu juga ada di komunitas Bunda Ngawi. Oh iya, komunitas bunda-bunda ya. Iya, bunda-bunda hebat ini. Bunda-bunda hebat luar biasa. anak buah Bunda Afni. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya dong buat Bu Indri. Masya Allah. Jadi seperti itu tadi Bunda ya, Bu Ineka ya, perjuangan seorang ibu loh, sampai putranya dibawa. Nah, tapi alhamdulillah memang apapun dilakukan yang halal ya Bu ya. Ya Allah. Nggih, nggih. Bu Ineka tidak sekalian minta nomor HP saya. Kenapa hanya Bu Indri aja? Oke, Nanti baik. dimasukkan semua ya, Mbak ya. Boleh, nggih, nomor-nomornya aja di balik itu. Oke, baik Bunda, kita kayaknya udah di jam 12:30 nih, perlu yang seger-seger ya. Oh iya, Karena baik. di luar tuh kan panas banget luar biasa. Iya. Kita ada beberapa produk di sini. Wah, ini jadi mitra dengar juga pemirsa YouTube Suara Ngawi, kita ada jamu seger. Tuh. Ini ada varian beras kencur dan kunir asam. Dan juga kita ada jamu dari Mom Kalisa. Kita ada varian beras kencur dan kunir asam juga. Nah, dan ini boleh dibeli ya, bisa dibeli ada di manapun gitu ya. Mungkin bisa dicek di Instagram, bisa ya. Di Instagram kayak gitu ada pemesanan segala macam. Nah, Bunda Oni dan Bunda Ineka mau yang mana ini? Mau beras kencur atau kunir asam, bisa dicoba? Saya coba kunir asem Kunir asam boleh. biar tambah seger. Oh, biar tambah seger. Iya, Bunda mau mencoba kunir asam dari jamu seger. Oke. Sebentar ini kalau Renata kita kocok dulu sebentar buat Bunda ini monggo. Oke. Siap. Bunda Ineka yang mana variannya? Yang satunya. Dari yang Biar satunya. ya. Ya. Biar beras bisa kencur atau apa? mengicip-icip. Kunir asam aja, Oh, Mbak. kunir asam. Nuwun sewu. Iya. Ini belum pernah nyoba soalnya. Belum pernah coba, Iya. oke. Berarti Renata juga coba beras kencur. Ya, nanti testimoninya sekaligus dikasih nih ya Bunda ya. Gitu ya. Ini kayaknya udah sering dikasih testi. Ternyata berlangganan luar biasa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, mitra dengar. Enak. Wow. Kalau ini segar. aku udah sering, Mbak. Ya, Ini enak banget. segar, Seger. manisnya pas. Pas, nggak Oke. terlalu manis. Iya. Ini mesti kalau di kegiatan ibu-ibu Iya. mesti ada. Oke. Karena wow. ibu-ibu kayaknya masih nakal jadi dijamoni. Dijamoni. Kalau Bu Ineka Ini bagaimana? punya siapa tadi, Mbak? Punya siapa Mom tadi? Kalisa. Kalisa. Iya. Ini juga enak. Iya. Kunir asamnya ini. Oke. Cuman mungkin kurang asam sedikit. Oh, itulah kurang asam sedikit ya. Sedikit aja. Oke, Tapi Bunda. seger, enak Iya. juga. Dan Masuk kulkas. Masuk wow, kulkas. iya, Wow. dingin-dingin segar. Segar. Apalagi jam 12:30 ini pas. Iya. Pas. Bikin maam juga seger. Nah, Oke, itu dia nih, Kak ini mitra bahaya. Dika. Gak bahaya ya. Iya. Dan lagi kita juga ada kacang deli berkah dirga. Tuh, ini berbagai varian, Bunda. Ini ada pedas, ini ada karamel. Kemudian yang ini juga ada rasa, kalau nggak salah rasa jagung ya kayak ini. Nah, semacam itu. Dan kita hari ini juga selain produk-produk makanan gitu ya, kita ada kriya, kita ada batik Enjang Pelangi. Wow, keren dong. Tadi khas Ngawi loh iya, ini. batik khas Ngawi. Tadi Bunda udah pegang-pegang juga. Kalau mungkin ke Mbak Ajeng ada tuh. Nah, Bunda udah pegang-pegang Mbak Ajeng, mungkin Mbak Ajeng aja yang nyuwun nomor HP-nya Bunda ya untuk nanti di udah sudah ada. nanti langsung Langsung aja. Mbak yang ini warna ini. Oke. Dan wardrobe dari host kali ini saya juga dapat dari Enjang Pelangi, Bunda. Nah, ini yang model itu terbaru ini. Iya, outer yang pertama. Oh, ini Bun, berarti model kita yang belum dapat. Oh, begitu. Piye, Mbak Ajeng, kita Kakak, belum bagaimana? dapat loh. Bunda dan Bu Ineka belum dapat katanya.
katanya. belum dapat. Wah, Belum dapat loh ini. Mary loh ini. Mary loh ini. Apakah tidak ada event hari ini? Ya, Mary ini. oke. Ada juga selain itu, selain jamu segar, mau jamu Mama Khalisa Bunda, ada batik injam pelangi, Brigadir Gagak Candelik sudah, ada buket-buket di sebelah nih kok. Ada buket-buket, wow keren banget. Ini yang suka romantis, Iya, silakan dipesan. Dari Deva Art Buket, dari Hantaran Kita, dan juga ada dari nanti ada donat Bunda di akhir. Wow, Oke. donat. Iya. Wow. Suka Bunda pasti ya, Bu Ineke juga. Nah, Suka semua Mbak suka masalahnya. semuanya, gitu. Terus Pokoknya gimana masuk aja. Nggak menolak. Oke, berarti mitra dengar. Oh ya, satu lagi kita selain dilihat atau kita juga akan share kepada grup Bunda Ngawi, kita juga disupport oleh Rumah Inspirasi Cah Angon, Rica Bunda. Oke, itu deh. Alhamdulillah spesial Hari Ibu bersama Bunda Oni dan Bunda Anto, Bunda Ineke. Hari ini kita banyak banget supportnya. Wah full ini Bun. Biasanya ini mah Supporternya sepi full. cuma 1-2. Ini sekarang waduh full sampai ke sana-sana. Oke. Biar makin rame. Biar makin rame. Nah, tapi Bunda, kita kan banyak nih sudah variasi makanan, minuman, jamu-jamu, semacam itu kan sudah gitu ya. Nah, dan mungkin ini salah satunya juga termasuk program memvariasikan makanan ya Bunda, biar mencegah yang namanya stunting. Kalau makanan bervariasi kan anak-anak suka nih. Nah, kayak gitu. Nah, Bunda, menurut Bunda itu seorang ibu itu dalam perannya itu mengupayakan kesehatan buat anak, apalagi pemenuhan gizi itu seperti apa? Pernah nggak sih pusing juga? Besok menunya apa ini ya? Harus anak-anak ini harus ini deh. Ada yang nggak suka ikan gitu. Aduh, tak ini aja deh. Tak bikin apa ya? Sedikit pusing kan jadinya. Oh, dibikin nugget aja. Nah, kayak gitu. Pernah nggak sih Bun? Mau nggak Bunda? Ya, jadi untuk ibu harus tahu gizi anak atau tumbuh kembang anak itu hukumnya wajib. Kalau seorang ibu sampai nggak tahu, itu bahaya banget. Mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, mau ibu apapun, hukumnya wajib untuk tahu kondisi anak, tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Saat ini memang PR kita bersama untuk penurunan stunting. Nah, stunting ini apa sih sebenarnya? Stunting ini kan dilihatnya dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia. Nah, kenapa kok bisa tinggi badannya ini nggak sesuai, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, di masa tumbuh kembang, terutama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari pembuahan sampai usia 2 tahun, ini secara teorinya itu dinilai hal yang sangat penting dalam pemenuhan tumbuh kembangnya tersebut. Maka dari itu seorang ibu itu benar-benar harus aware, harus sadar. Mulai dari bahkan sebelum menikah itu sudah harus sadar bahwa dirinya itu juga harus sehat untuk mempunyai anak yang nantinya itu juga menjadi anak yang sehat. Ya, itu termasuk salah satu ikhtiar kita. Karena apapun kita harus bukan cuma di stunting, apapun kondisinya kita harus yang pertama kita tetap harus ikhtiar. Dan tentu kalau berdoa pasti, karena Tuhan atau Allah itu tidak akan memberikan jalan keluar kalau kita sendiri nggak ikhtiar. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi ibu-ibu piye carane harus paham, harus tahu bagaimana caranya memberikan gizi yang baik untuk anak, dan gizi itu tidak harus mahal. Memang anjurannya untuk pencegahan stunting kita menggunakan protein hewani. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan protein yang lain itu juga mempunyai peran yang penting. Nah, semuanya itu harus kita berikan secara beragam tentunya, dan kreativitas ibu-ibu saya yakin, saya percaya kalau ibu-ibu itu sudah niat, wis HP-nya itu loh udah pinter. Ibu-ibu itu tinggal klik udah resepnya muncul semua. Nah, tinggal kemauan ibu aja. Kalau ibunya niat mau,
ya mesti bisa. Jangan ibunya dolanan HP anaknya kemana Iya, itu enggak boleh. Yang utama tetap anak-anak harus diutamakan, dan pesan saya mulai sekarang ibu-ibu harus fokus dengan tumbuh kembang putra putrinya, karena apa? Yang kita lihat saat ini belum bisa kita memastikan ke depan seperti apa. Kalau sudah jelas kelihatan stunting, berat atau mungkin tinggi badannya kurang atau bahkan berat badannya kurang, itu sudah jelas menggambarkan ke depan itu akan seperti apa. Maka berusahalah untuk anak-anakmu bisa tumbuh kembang dengan baik, sehingga ke depan itu ibu-ibu ini bisa mempunyai generasi penerus yang luar biasa. Iya. Begitu Gitu. ya Bunda. Betul. Oke, tips dari Bunda demikian. Jadi variasi makanan itu juga penting ya Bunda ya. Penting, dan itu monggo kerso sudah dibikin apa? Gitu. Resepnya banyak. Iya. Kalau Bu Ineke sendiri menikah, ini bagaimana menanggapi hal pemenuhan gizi anak tuh sempet gak sih kayak bingung si kembar tadi ya yang masih kecil itu, aku nggak mau ini, nggak mau ini itu, waduh ini pilih-pilih seperti itu juga kadang. Apa nggak pernah ya? Bagaimana Bunda? Suka semua Iya. ya. Kalau kebetulan saya tadi sudah di depan bilang dari kecil itu kembar saya yang pegang sendiri. Jadi saya yang siapkan makan sampai sekarang ini Mbak. Iya. Dan alhamdulillahnya anak-anak saya tuh nggak ada kesulitan di bidang makanan itu. Jadi apa yang ibu siapkan, Iya. mereka selalu suka. Seneng banget Karena loh. terlihat dari bodinya yang Besar. Bohai ya Bu ya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu semua pokoknya kuncinya telaten ya Bun. Iya. Mungkin telaten itu. Jadi variasi menu itu juga penting ya. Jadi dulu waktu mereka masih kecil-kecil juga sama Mbak, saya sendiri yang siapkan. Kalau hari ini dikasih ikan lele udah agak bosen, besok diganti lagi ikan apa. Terus divariasi, kalau udah mau bosan lagi apa dikemas jadi bergedel, apa dicampur tahu sedikit, tapi penting harus terpenuhi itu gizinya itu aja. Nih contoh Harus Oh, telaten. keren ya. Bunda. terbukti loh. Terbukti. Berarti Jadi kalau variasi. ngomong anak susah makan tuh ya, alhamdulillah anak saya nggak ada yang susah makan. Oke. Iya. Oke. Nah, dan berarti untuk mitra dengar di rumah dan pemirsa YouTube Suara bisa mencontoh beliau-beliau di tengah kesibukan beliau sebagai juga ibu dan istri pejabat, tapi tetap ya memperhatikan gizi. Gizi untuk anak itu sangat penting sekali. Dan itu memang kayak yang membangun dari dalam tuh itu ya Bunda, yang diperlukan. Kuncinya di Kuncinya nutrisi. di situ. Nutrisi yang bagus, nanti ke depan insya Allah juga hasilnya akan bagus. Oke. Nah, sekarang itu juga generasi muda memang apakah karena gizinya tadi semakin banyak semakin pintar tadi ya Bu ya. Nah, ini kena gempuran digitalisasi. Nah, ini kan ada nih yang akhirnya di usia SD udah pandai banget, udah udah pengetahuannya udah kemana-mana nih. Nah, karena era digital. Menurut Bunda Oni dan Bunda Ineke ini seperti apa gitu ya? Atau peringatan mungkin mau disampaikan, monggo. Terkait anak-anak yang sudah mengenal digitalisasi, sering memakai gadget, menurut saya pribadi itu masih aman. Tetapi itu tadi, semua hal yang berlebihan tentunya tidak baik, bukan hanya gadget. Permainan yang lain pun kalau lebih dari cukup itu juga nggak baik. Makan enak pun lebih dari cukup juga nggak baik. Betul. Ya. Jadi semuanya tetap ada batasannya, dan gadget ini sebenarnya gadget ini nggak salah loh Mbak. Iya, Kasian betul. loh terus disalah-salahkan terus ya. Jadi gadgetnya itu sampai nggak ngerti mau ngapain lagi. Sebenarnya memang kita harus siap dengan perkembangan teknologi, mau nggak mau, karena terus setiap tahun akan berubah. Dan kita sebagai orang tua maka itu harus mendampingi anak tadi. Nah, kalau anak ini didampingi, dikasih pengertian seberapa penting gadget ini untuk kehidupannya, bagaimana cara dia
memanfaatkan gadget itu dan apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, tentunya gadget ini akan sangat membawa manfaat dan memang sudah terbukti banyak anak-anak kita yang kreatif, inovatif dan bisa memanfaatkan gadget ini dengan baik. Peran pengawasan penting. Betul, penting sekali. Kalau Bunda Ineke sendiri, putra-putranya itu seringkali main gadget atau tidak nih kalau di rumah? Kalau yang mungkin yang anak saya yang besar sudah itu ya Mbak, karena sudah kuliah ya, sudah bisa sendirilah kebutuhannya. Tapi kalau untuk yang kembar ini tetap saya batasi. Jadi mungkin hanya saya keluarkan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, tetapi kalau kembar saya itu kan ada yang suka ndalang ini Mbak. Jadi dia lihatnya itu dari YouTube, benar kan Bunda. Jadi ada segi positifnya juga kadang. Jadi dia mencuri ilmu dari itu tadi, nonton YouTube tapi yang berhubungan dengan hobinya dia. Tapi tetap pengawasan itu harus ada. Penting itu karena kalau saya coba kalau libur misal agak saya los gitu, waduh nanti dipanggil susah, suruh makan susah Mbak. Jadi saya kan terus mulai naik nih volume, naik volume daripada gitu. Saya batasi pokoknya kalau hanya Sabtu dan Minggu saja. Jadi kalau grup kelas tuh yang pegang pakai HP saya, nanti saya sampaikan. Seandainya ada PR, kan mereka belum pegang HP nih, nanti saya share ke mbaknya yang di rumah. Tolong ada PR, misalnya saya PDL ya ke Surabaya kan pulangnya mesti malam, tapi terus saya share ada PR di halaman ini gitu. Cara mengantisipasi seperti itu sementara ini dibatasi dan diawasi. Kecil tadi 4 SD. Baik. Tapi ngomong-ngomong terkait surprise, terkait kejutan atau kado dari putra-putri Anda ini Bunda ya, pernah nggak sih di hari Ibu tuh bikin apa spesial, entah itu kata-kata, kartu, atau entah itu ternyata bikin roti sendiri nih, ya, biar nggak ngerti gitu, ini buat surprise gitu, pernah nggak sih? Tak ingat-ingat pernah dulu ya Mbak ya. Mungkin saking banyaknya Bunda ya. Apa ini Bunda yang pernah dikasih dari putra-putri? Pernah sih, tapi memang dulu ya waktu kecil, saya kurang tahu itu ide anak saya nomor 1. Apakah idenya sendiri atau bagaimana saya lupa sih sebenarnya. Dia tuh tiba-tiba ngasih saya bros. Wah. Terus saya tanya mbaknya, waktu ngasihnya masih balita soalnya, masih TK. Saya tanya mbaknya, Mbak, nah ini tadi Mas Leon ini tadi belinya terinspirasi dari mana? Iya katanya Hari Ibu, katanya waktu di sekolah dibilangin kalau Hari Ibu mau ngasih apa ke ibu gitu. Terus ngajak saya ke toko buat beli bros. Luar biasa, jadi terenyuh dikasih loh. Ingat banget aku itu. Kalau yang kecil ada apa? Ngasih gambar apa ya waktu itu. Jadi memang tugas di sekolah, lalu ngasih gambar ke saya, ada ucapannya selamat Hari Ibu, itu juga pernah. Itu waktu saya yang kecil masih TKB juga, pas saya lagi sekolah di Surabaya juga. Jadi pas stres sekolah jadi lebih semangat gitu. Tapi kalau sekarang ya kalau misalkan diingetin ayahnya, ini Hari Ibu loh, ini ulang tahunnya Bunda loh, kayak gitu tiba-tiba udah datang aja mereka ngucapin cipika-cipiki biasa. Cipika-cipiki. Bunda Ineke tentunya juga demikian ya, masih kecil, Masya Allah. Nah, ini ada special surprise. Spesial Hari Ibu 2023. Ini untuk Bunda Oni dan Bunda Ineke. Nanti bau bawang bombay enggak ya? Iya. Waduh. Bismillah, ini untuk bunda-bunda semuanya di seluruh Ngawi ya Bunda, tentunya juga persembahan ini dari Radio Suara Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Iki piye Mbak, iki gak bahaya ya. Ditiup gak ini? Ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahun terus kayaknya. Tepuk tangannya monggo boleh. Terima kasih Mbak.
Oh, di Iya, di iya. Bonceng. Oke. Nanti kelihatan kalau makme banyak. Nanti kelihatan kalau makanku banyak, Mbak. Mungkin tadinya dibilang Bunda Oni bahaya itu, waduh ini manis ini saya bagaimana ini program ini. Oke. Begitu. Dan tentunya juga sebelum Renata ya menyudahi di Ngawi Inspirasi kita kali ini, ada pesan-pesan dulu closing statement dari Bunda Ana Mursyida, Oni Anwar, juga Bunda Inneke Dwi Rianto. Monggo mungkin ada pesan-pesan kepada seluruh ibu-ibu di seluruh Ngawi, khususnya monggo. Oke. Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di Kabupaten Ngawi khususnya. Tetap semangat, terus bahagia, dan jangan pernah merasa rendah diri bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Jadi biar terus semangat dan ibu-ibu bisa memberikan aura yang positif untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak, dan insya Allah semua jerih payah panjenengan akan menjadi hasil yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka. Ya, semangat terus ibu-ibu di Kabupaten Ngawi. Iya, tepuk tangannya boleh Bu. Monggo Bunda Inneke. Untuk semua perempuan di Ngawi, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Tetap semangat sehat, semangat berjuang untuk anak-anak kita. Semangat bakoh pokoknya untuk ibu-ibu Ngawi nggih, matur suwun. Oke, tepuk tangannya boleh. Oke, baik. Dan beliau berdua sudah memberikan closing statement-nya, pesan-pesan untuk seluruh perempuan dan juga ibu atau calon ibu di seluruh Kabupaten Ngawi tentunya. Tiada habis-habisnya bila kita membahas sosok ibu. Ibu adalah sosok malaikat yang rela merawat, mendidik, bahkan dikatakan madrasah utama untuk anak-anaknya. Untuk Anda yang saat ini entah sebagai ibu rumah tangga, ibu yang bekerja, dalam profesi apapun, Anda hebat. Kala engkau tersenyum, kulihat pelangi di matamu. Kala engkau bersedih, kurasakan runtuh duniaku. Ketika jauh, kurindu hadirmu. Ketika dekat, ingin kupeluk selalu. Ketika Allah memanggilmu, kupeluk engkau selalu dalam doaku. Selamat Hari Ibu. Satu lagu dari home band kita dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu segar, batik enjang pelangi, berkah dirga, kacang delik, Deva Art Buket, hantaran kita, Jah Angon, Komunitas Bunda Ngawi, Radio Suara Ngawi, Dinas Kominfo, dan Pemkab Ngawi. Terima kasih Bunda semuanya. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya